Halo guys, welcome to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Bersama kita lagi nih, dua host kece yang akan menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Selalu dengerin bacotannya, Kristi dan... Beatrice. Nah, ini ada satu anak di Halo. tengah-tengah, siapa ya? Siapa ya? Silahkan. Suara kalian bisa Boleh. volumenya bisa digedein nggak? Halo. Halo. Kedengeran? Aman. Kedengaran? Alright. Udah jam segini, kerjaan udah kelar? Nggak kerja. Sudah. Oh, nggak kerja. Yang ini nggak kerja. Enak tuh. Ya, kerjaan kita baru kelar bagi yang bekerja ya. Udah laptop, badannya pegel, kepala gue masih muter-muter nih. Mikirin kerjaan hari ini gila banget. Terus mungkin ada yang mikirin drama kantor juga. Siapa ada yang tuh? nyebelin di meeting, ada gosip yang bikin capek hati. Kayaknya energi kita bukan cuma habis buat kerjaan ya, tapi juga buat ngadepin orang-orang di kerjaan itu sendiri gitu. Nah, kalau kalian relate yang nonton, yang kalian udah klik video ini, terus kalian udah nonton sampai detik ini, mungkin itu bukan sekedar capek aja sih. Bisa jadi lo ngalamin burnout. Dan kalau nggak ditanganin, ujung-ujungnya ya kerja jadi nggak enak, lo jadi nggak semangat kerja. Jadi males aja gitu, hidup juga berat aja bawaannya. Nah, makanya malam ini kita nggak cuma berdua doang. Gue sama Patricia udah kedatangan tamu spesial yang duduk di tengah-tengah nih, ada di layar kita. Kebetulan namanya sama, mirip-mirip sama gue, Christabel. Guys, mereka berdua itu kembar loh. Kembar, kita kembar. Coba, cantikan yang mana? Kenalan dulu aja kali ya. Yes. Krista is my sister, guys. Krista. Halo, kenalin aku Krista. Sini aku jadi hostnya Batuan Podcast dan di sini aku juga sedikit punya pengalaman tentang psikologi. Ya, walaupun belum terlalu banyak ya, disclaimer. Jadi pengetahuan aku juga belum terlalu yang kayak para ahli gitu. Ya, seperti itulah. Nanti kalau untuk lebih lanjutnya dengerin aja. Oke. Fun fact, Krista ini tuh adiknya Kristi. Jadi Krista Kristi. Fun fact. Aduh. Bagi yang belum tahu. Ya, mukanya mirip sekali. Emang iya ya? Mirip banget. Jadi kayak gue tuh di sini tuh mirip. Jadi kayak anak tiri gitu. Oke, seperti tadi yang dia bilang, dia punya background psikolog. Dia juga sedikit, dia juga pernah ngalamin sendiri fase burnout. Jadi ya kita bakal kupas tuntas gimana caranya ngadepin drama kerjaan tanpa bikin kita sendiri tuh ngerasa burn banget gitu ya. Tapi sebelum itu, Patricia boleh disclaimer dulu karena again, kita harus selalu disclaimer. Betul, butuh itu. Butuh sekali ya. Oke, tanpa berlama-lama saya disclaimer dulu. Disclaimer, semua yang kita omongin di Bakwan Podcast itu cuma pendapat pribadi kita aja dan tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pandangan kita masing-masing, jadi jangan baper ya teman-teman. Kalau ada yang kurang pas, bukan kritik dan juga saran, boleh langsung aja DM ke Instagram kita @bakwanpodcast. Kita terbuka banget untuk kritik dan juga saran kalian. Semoga obrolan kami hari ini di Bakwan Podcast bisa jadi pelajaran yang bermanfaat nih untuk Bakwan Insiders. Terima kasih. Asik. Mentang-mentang lagi di China. Ya, itu sedikit update. Sekarang tuh kesibukannya apa, Krista? Dan sedang lagi di mana ini sekarang?
Kesibukan sekarang ya tidak bekerja dan lagi lagi di Cina dan kebetulan lagi solo traveling juga. Mantap. Oke. Cici Dengar-dengar sama solo adek travelingnya sama-sama bagian beda dari ini ya, ini. bagian dari mengatasi burnout ya, bener Kenapa? gak? Betul, salah satunya Dengar-dengar sih kayak gini. Dengar-dengar ya. Dengar-dengar dari siapa itu? Tadi Petrus ngomong apa, Pet? Iya, apa namanya? Gue sampai lupa tuh ngomong apa gue. Apa sama cicinya Oh, katanya tadi? Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke. Oh iya, Cici dan adiknya ini agak jauh ya. Memang jauh apa itu? beda benua sih, nggak beda benua sih ya. Benua Asia, tapi satu Asia. Asia, yang satu Oceania gitu. Luar biasa loh. Seragam suka-suka Beda-beda. Cipet. Apa? Iya, beda jauh tempatnya. Betul. Beda jauh. Oke. Sip. Langsung aja lah dimulai. Christy. Oke. Mungkin kita mulai dari hal yang paling basic dulu kali ya. Banyak orang suka bilang mereka lagi burnout. Tapi sebenarnya mereka tahu gak sih arti burnout itu sendiri? Nah, gimana caranya ngebedain burnout sama sekedar capek biasa? Coba, mungkin Krista boleh bantu jawab. Dari aku, pendapat aku sendiri, burnout itu ketika bukan cuma sekedar fisik ataupun pikiran yang capek, tapi kayak kondisi mentalnya, terus juga kondisi sosialnya itu juga berefek panjang gitu. Kayak misalnya burnout kalau kayak orang bilang kan capek nih, gue capek kerja gitu. Beda sama orang yang kayak gue burnout sama kerjaan. Burnout itu ketika kayak kalian udah nggak mau ngelakuin pekerjaan itu, udah nggak mau bersosialisasi, bahkan emosionalnya juga sedikit-dikit baperan, sedikit-dikit emosi kayak gitu. Itu yang aku maknai sebagai burnout sih. Oke, I see. I see. Jadi memang kondisi burnout ini kebanyakan terjadi kalau misalnya penyebabnya tuh kayak mungkin beban kerjanya yang berlebihan, lingkungan kerjanya yang toksik, bener gak? Salah satunya bisa dari itu. Ya, terus apa ya? Nggak balance kali ya antara life and work. Itu juga benar. Gue sejak kerja di kantor ini ya, ini sedikit sharing aja. Kita kan selalu ngomongnya work-life balance, ya kan? Nah, gue kaget ketika kita lagi meeting waktu itu, meeting gede, terus kita ngomong work-life balance, terus salah satu teman kita tuh, bukan teman sih, dia posisinya lebih tinggi, maksudnya kayak board director gitu. Dia bilang gini, bukan work-life balance, life-work balance, karena kita nggak hidup cuma buat kerja. Jadi hidupnya dipindahin ke depan. Betul. Gitu. Jadi bukan work-life balance, tapi life-work balance. Gitu. Life-work balance. Wow. Kalau menurut Patricia, Quotes of the day itu sendiri apa tuh? Quotes of the day. Aduh, ya. Burnout mau nangis sendiri. dulu gak? Cuma nambahin sedikit. Lu nggak liat mata gue capek ya? Capek sekali. Melek, Ci, melek. Melek. Jangan begitu loh. Emang gue Cina. Begini. Oke, gue nambahin sedikit aja. Jadi ketika yang gue rasakan atau mungkin bisa dibilang definisi atau realita lah soal burnout itu, ketika lu tuh ini tuh realitanya ya, ketika lu pulang dari kantor, kalau lu
pas pulang kantor di rumah lu jadi diem. Terus Bengong. kemudian bengong, terus kayak diajak ngomong lu nggak connect, ngangong, terus habis itu lu misalkan lagi kayak agak dicecer sama keluarga lu langsung kayak meledak gitu. Nah ya, lu hati-hati, itu berarti lu mengalami burnout di kerjaan, seperti itu. Karena pekerjaan itu ya dilakukan atau disetreskan itu memang pada saat di kantor. Kalau lu terlalu over, itu tuh ya apa namanya, berarti lu terlalu burn out aja intinya, terlalu mungkin belum bisa, atau ngomongnya gimana ya, ya intinya burn out aja gitu di kerjaan. Kalau pas lu pulang ke rumah lu jadi kayak nggak bisa cerita, lu nggak bisa apa namanya ke keluarga, jadi flat. Nah itu kalau gue ya gitu. Hati-hati. Maka kita harus bahas hari ini. Gitu. Nah, tadi ngomong-ngomong benar drama kan kantor Krista, ya. Ngaruh ke fisik, emosional. Ya, ngaruh ke fisik, emosional juga perilaku kalian. Jadi hati-hati gitu. Ketika kalian stresnya di kantor, jangan sampai itu kena ke keluarga kalian gitu. Betul. Nah, Betul. dengerin tuh guys. Ya. Tadi ada ngomongin drama kantor. Beberapa dari kita mungkin pernah ya ngerasa kalau kerjaannya tuh sebenarnya nggak masalah. Kerjaannya ya oke-oke aja. Tapi dramanya itu loh yang bikin stres. Kenapa sih drama kantor itu bisa bikin burnout dan makin berat gitu? Coba Krista. Kok saya duluan gitu? Karena kamu sumbernya. Silahkan. Kena lagi. Karena Anda tamunya. Ya tadi sebenarnya sempat menyinggung drama kerjaan ya gitu. Kalau untuk masalah pekerjaannya sendiri dari aku mas sebenarnya nggak masalah, kayak mau ditumpuk sebanyak mungkin nih masalah kerjaan yang ada, aku tuh nggak masalah gitu. Tapi yang bikin aku masalah dan burnout itu ketika aku harus menghadapi lingkungan sosial di pekerjaan tersebut. Misalnya for your information ya, aku kan sebagai leader tim ya, dimana ketika semua anak-anak itu punya masalah personal ataupun masalah masalah keluarga, masalah pacar, masalah yang lain-lain sama drama kerjanya juga, mereka tuh pasti larinya ke aku gitu. Jadi ketika aku udah selesai ngerjain pekerjaan aku, terus ketemu sama drama-drama seperti ini gitu, jadi kayak aduh capek nih, gue baru selesai ngerjain kerjaan gue, tapi kok gue harus ngadapin lu lagi, di orang lagi gitu. Dengan masalah-masalah mereka yang sebenarnya menurut aku itu bisa diselesaikan secara pribadi gitu, tanpa harus cerita ke aku atau harus sharing, curhat dan segala macam gitu. Oke, aku tuh emang kadang emang terlalu friendly dan terlalu open gitu. Sehingga ketika mereka sering cerita, ya aku berusaha untuk mendengarkan. Karena menurutku ketika kita mencoba untuk dengerin orang lain, oke, berarti kita udah mencoba membantu mereka nih gitu. Sayangnya, semakin aku open, ternyata aku lupa sama diri aku sendiri gitu. Kayak melupakanlah kepentingan aku. Sehingga kayak dengerin, tapi tidak membuangnya lagi gitu. Ibaratnya gini ya, aku jadi tong sampah, tapi aku tidak membuang sampah-sampah itu di luar gitu, sehingga menumpuk dan jadi busuk gitu. Makanya ketika ngehadapin drama kerjaan itu, menurut aku sampahnya yang harus dibuang dulu. Menghadapinya mungkin nggak apa-apa sih, yang penting cara kita untuk mengolahnya lagi, recycle lagi, itu lebih penting gitu. Oke. Makin panas nih ya. Panas yang belum dibakar. Oke. Tapi memang sih kayak gitu-gitu ya. Gue setuju banget karena terus kalau misalnya kasusnya si Krista ini ya, kalau gue telaah,
pentingnya punya boundaries di dalam pekerjaan tuh penting banget sih. Betul. Lo harus punya boundaries sampai saat lo harus punya batasan ketika nih orang udah ngomong di level ini, udah bahas topik yang menurut lo itu bukan urusan lo lagi, lo berhak untuk cut, bilang aja, gue nggak bisa bantu nih kalau untuk topik ini gitu. Atau gue nggak tahu ya apakah ini di semua perusahaan di Indonesia menerapkan ini apa enggak. Tapi di kantor gue tuh kita punya kita disediain fasilitas konselor kalau di mana saat kita lagi punya masalah pribadi yang apa namanya yang ada hubungannya dengan kerjaan atau tidak ada hubungannya dengan kerjaan, kita bisa pakai fasilitas itu untuk curhat gitu. Fun fact-nya di Indonesia nggak semuanya ada. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton nih yang mungkin dari HR atau bisa disarankan di kantornya mungkin bisa pakai fasilitas seperti itu ya karena keuntungannya banyak sekali. Di samping tidak membebankan kepada leader ataupun manajer, jadi lebih produktif aja gitu masing-masing membernya gitu. Betul. Setuju. Dengar Atau ya mungkin HR, ada yang nonton para HR. mungkin tapi tolong di-provide. Nah itu kalau nggak ada bisa di-provide kesehatan mental karyawannya. Memang mungkin nggak setiap perusahaan ada, cuman ketika mereka konsul mungkin ke psikolog atau apa, nah itu yang di-provide. Mungkin mereka ke psikolognya di rumah sakit atau gimana, nah bisa lah ya harusnya gitu. Toh karyawan lu mentalnya sehat, kerjaannya kan juga bagus jadinya ke perusahaan Anda ini. Jadi tolong diperhatikan gitu. Iya, karena itu semua connected guys. Jadi ketika karyawan kalian happy, perusahaan kalian akan berkembang dengan baik dan semua produktivitas operasional itu otomatis, gue nggak bilang otomatis ya, mungkin kayak ya pasti ada dampaknya lah ketika karyawan kalian di kantor itu kerjanya happy, terus nggak ada beban, kayak mereka datang ke kantor tuh malah semangat, malah kayak ih gue mau nih ketemu teman-teman gue karena lingkungannya bikin dia happy. Ya salah satu dampaknya adalah pekerjaan mereka jadi bagus, mereka produktif, terus hasilnya juga ada ke operasional kalian. Jadi ya itulah, perhatikanlah karyawan kalian. Iya. Untuk para bos ya, jangan lupa juga didengar. Oke. Mendengar. Ada lagi gak nih yang mau ditambahin seputar drama kantor? Sebelum kita pindah ke topik selanjutnya. Drama kantor. Ya bener sih, itu punya boundaries aja gitu sesama rekan kerja. Mau lu itu jabatannya tinggi atau enggaknya juga, lu juga harus punya boundaries. Jangan jangan ngikutin stereotip orang-orang yang kayak leader harus dengerin semua keluh kesah bawahannya. No. Leader juga manusia, guys. Itu. Pusing juga ya kalau sampai harus dengerin begitu tiap hari. Iya kan nggak semuanya orang bisa ngertiin ya. Iya. Betul. Tidak hanya ke leader, tapi gue tambahin sedikit ya. Tidak hanya ke leader, tapi ketika lu drama kantor, atau mungkin drama pribadi maksudnya drama pribadi mereka tuh ketika ke rekan-rekan kerja lu. Kalau mereka pas lagi saat kerja terus curhat soal ininya, bukan nggak boleh, cuman itu tuh kadang
benar harus dipasang boundaries karena capek juga tau dengerin drama kantor yang gitu loh. Capek. Apalagi yang dramanya itu aja, nggak ada kelar-kelarnya. Makanya jadi kayak udahlah biar sama-sama waras ya. Betul. Setuju. Boundaries. Gitu. Nah. Oke. Udah mulai capek nih bahas drama. Yosi masih. Kalau kamu gimana Ci dramanya Ci? Cici Cikiti. Puji Tuhan sejauh ini. Emang ada loh drama kantor? Gak ada drama sih gue. Kerjanya aja gak di kantor, kerjanya di rumah. Drama rumah yang ada sama Bengo. Komel mulu. Ya, puji Tuhan sejak gue kerja di kantor ini bener-bener yang kayaknya gue belum nemuin red flag-nya sih sejauh ini. Kayak semuanya green. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan untuk maksudnya gue bersyukur banget. Ini kan perusahaan pertama gue yang maksudnya connected sama karir gue ya, dan kerja di di negara orang dengan bahasa bukan bahasa pertama kita. Terus dikasih kantor yang orang-orangnya tuh benar-benar diverse banget, terus ngerti satu sama lain, terus benar-benar yang kayak fleksibel banget gitu. Kita bisa ngelakuin apa aja sambil kerja asal kita kayak kasih tahu aja ke tim kalian gitu. Kalau misalnya gue hari ini gue mau mulai jam 10 ya, soalnya gue semalam tidurnya kurang gitu. Sesimpel itu. Gue kalau misalnya gue lagi capek, gue tinggal ngechat aja, maksudnya gue hari ini mulai jam 11 ya, karena kemarin gue ada lebih 30 menit kerjanya gitu. Jadi kayak sesimpel itu dan sangat-sangat fleksibel. Kalaupun ada misalnya yang ngerasa lagi kerja nih, tiba-tiba kayak kemarin case-nya salah satu orang di tim gue kayak lagi meeting dia tiba-tiba nangis karena ada masalah pribadi. Terus ada masalah pribadi, terus direktur gue langsung kayak gimana tuh? Oke, abis ini ngobrol sama gue ya. Tuh, terus gue lihat abis mereka kayak kan udah keluar dari meeting itu kan. Terus si orang yang nangis ini dia langsung offline. Mungkin direktur gue kayak ngomong, udah lu gak usah kerja dulu hari ini. Jadi bener-bener ngertiin banget gitu loh. Good. Jadi ya sejauh ini ya puji Tuhan. Kalau ditanya gue ada drama apa enggak, nggak ada. Nggak ada, dan ya ini gue bersyukur sih. Gitu. Berarti lu aspek pekerjaan, aspek segitiga di pekerjaan tuh lu connect semua nih. Karena tuh kalau di segitiga pekerjaan tuh ada jarak, ada atasan, sama ada salary. Nah ini tuh berarti semuanya tuh sangat-sangat terkonek. Atasan lu baik, pengertian sama bawahannya, kemudian juga jaraknya juga dekat dari rumah lu, kemudian salary juga good, oke. Berarti Anda sangat beruntung, Christy. Sangat beruntung. Kalau saya begini. Iya, kalau kita begini. Nah, ini nggak nyambung. Ini nggak nyambung. Gini dong. Iya. Semangat ya guys ya. Gue doain kalian bisa jadi begini. Gue baru tahu tuh ada segitiga kayak gitu. Ini kayak obrolan gue sama gue gitu loh. Kalau kayak gue kan jarak tuh dekat, tapi salary dia aja, atasan juga
Iya gitu deh gitu. Jadi kayak berarti cuma gini dong gue. Gini dong gue. Nih. Iya. Kita semua pernah ada di fase itu kok. Fase. Jadi semangat. You'll get there. Yes. Oke. Yes. Amin. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling penting kali ya. Gimana cara menghindarinya? Strategi menghindari dan mengatasi burnout. Kalau bisa kita hindarin gimana caranya? Atau kalau misalnya udah keburu kejadian nih, gimana cara yang ngatasin burnout itu sendiri? Ada yang mau share gak? Nanti kalau gua tunjuk Krista, ntar dia komen lagi. Krista dulu deh gak apa-apa. Enggak. Karena dia guestnya. Silahkan Kristabel. Silakan. Bukan saya yang nunjuk ya itu ya. Cara mencegahnya mungkin aku belum tahu ya. Karena kan udah kejadian. Jadi aku mungkin lebih membahas cara mengatasinya dulu gitu. Boleh. Kalau untuk cara mengatasinya ya seperti yang sekarang aku lakuin, lagi solo traveling, lagi istirahat dari kerjaan, benar-benar nggak megang kerjaan, bahkan WA aja itu aku nggak online. Grup semua aku mute. Grup kerjaan semua aku mute, bahkan ada beberapa yang udah aku leave gitu. Jadi benar-benar nggak megang kerjaan sama sekali dan itu emang diperbolehkan juga sama atasan aku, diizinkan. Ya. Jadi ya cara mengatasinya itu aku untuk stop dari kerjaan, terus lebih punya waktu me time, quality time sama diri sendiri, lebih banyak bertanya lah, maunya aku tuh apa, terus maunya aku ke depannya tuh apa, mau masih lanjut di kerjaan ini atau enggak, atau sebenarnya tetap masih sayang nih sama kerjaan ini, cuman emang ada beberapa aspek yang bikin kayak menghambat aku untuk menyukai kerjaan aku gitu. Itu sih. Terus lebih aku lebih mulai untuk menjaga komunikasi dan lebih sering sosialisasi lah dengan orang-orang asing gitu. Dengan orang-orang asing bukan cuma sesama orang Indonesia, bukan juga sesama dengan orang luar, tetapi juga sesama dengan orang Indo gitu. Karena kadang ketika kita ketemu orang baru, kita ngajak ngobrol, kita punya pandangan baru juga gitu. Dan itu bikin kita memandang segala sesuatu itu lebih luas. Kayak misalnya kemarin aku ketemu orang luar juga, dia juga solo traveling, terus dia ngomong kayak, gue enjoy nih sama diri gue sendiri, me time, nggak ada kerjaan, bla 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 gitu. Even misalnya dia bilang, walaupun gue nggak digaji karena gue solo traveling, tapi gue happy katanya gitu. Dan terus aku bilang, kalau nggak digaji terus lu duitnya dari mana gitu kan? Iya. Ya, adalah tabungan gitu. Dan itu relate sama aku, keadaan aku sekarang gitu kan. Terus aku sharing lah sama dia, gimana sih, kenapa dia mau solo traveling. Ternyata dia itu emang mau solo traveling karena mau mengintari dunia, katanya gitu. Wow. Duitnya banyak ya, kataku gitu kan. Terus dia bilang, tabungannya banyak banget, Bos. Dia bilang, duit dia mah nggak banyak, tapi waktu dia yang banyak, katanya gitu. Gila. Jadi selama ini aku pikirnya kalau dulu-dulu setelah masa-masa aku ngalamin burnout, aku tuh mikirnya gini, gue punya duit tapi gue nggak punya waktu. Sampai akhirnya di keadaan aku memutuskan, oke, gue punya waktu dan gue punya duit, gue pergi. Dan fun fact-nya, aku itu pergi ke Cina, nggak ada planning sama sekali. Nggak ada list perjalanan, nggak ada list-list kayak tempat-tempat yang pengen dikunjungin, nggak ada list-list makanan yang pengen mau dinikmatin gitu. Bahkan kayak kemarin aja brand-brand yang dari sini aja aku nggak tahu gitu. Ya, Cici kemarin
brand-brand dari Cina. Aku bilang nggak tahu, gue nggak pernah tahu brand-brand ini gitu. Akhirnya pas nyampe di sini baru tuh memutuskan mau kemana aja planningnya gitu. Dan setelah dipikir-pikir lagi, ternyata kalau dari aku sendiri cara ngatasinnya itu cabut dulu aja deh. Cabut dulu dari kerjaan. Setelah lu cabut, lu pasti tahu lu mau kemana gitu. Itu sih yang harus dinikmatin. Sangat-sangat Cabut insightful. dulu guys. Iya, Cabut kabur dulu aja dulu. aja, Nah, guys. saya hashtag yang membuat pemerintah gitu. Oke. Nah, itu kan case-nya kalau kita punya Mantap. duit ya. Kalau kita nggak punya duit gimana? Kalau nggak punya duit, Banyak kan, maksudnya orang-orang yang nggak punya privilege, punya tabungan. Kemarin sebenarnya dong. Kemarin sebenarnya kita tuh udah menjelaskan ya. Lu malah yang ngomong, Yos. Kalau lu Kan nggak gua punya mau bahas duit lagi nih, di sini. lagi melarat ya. Ya. Kalau kata Yosi kemarin, cuti kemudian udah cuti 1 hari, lu tiduran aja di rumah. Take your time, stop. Stop sebentar. Itu Gitu. salah satunya sih. Ada Bisa gak ya? kan? Ada gak yang pernah kayak cuti nih? Lu ambil cuti 3 hari, lu nggak ngapa-ngapain padahal. Pernah gak? Aku gitu pernah sempat ngambil cuti 3 hari nggak ngapa-ngapain. Apa rasanya setelah itu? Mantap. Ngebantu gak? Kalau dari aku pribadi itu nggak ngebantu karena cuti kemarin itu masih diganggu. Ibaratnya masih keganggu sama hal-hal yang mengenai kerjaan karena dari misalnya minta data kurir, data informasi buat pesanan barang-barang kantor itu juga masih keganggu gitu. Jadi mau nggak mau harus diselesaikan hari itu juga, kalau enggak nanti kena komplain atau kena apa gitu. I see. Okay. Mungkin normalisasi juga kali ya kalau namanya udah cuti, jangan dihubungin. Iya. Tolong banget ya nih mah. Gitu, udah tahu nih namanya. Kayaknya ini harusnya edukasi ke masing-masing sih. Kenapa? Harusnya edukasi diri sendiri sih. Kalau gue pribadi ya, gue tuh orangnya sangat-sangat mau mengerti ketika misalnya even manajer gue lagi cuti. Kemarin dia cuti 2 minggu karena dia nikahan. Terus bulan madu. Terus gue ada sesuatu yang sebenarnya gue butuh banget jawaban dia. Tapi gue tahan-tahan, gue nggak mau tanya dia. Gue bener-bener kayak cuma nanya salah satu di tim gue, lo bisa gak bantu gue ini? Gue mau nanya dia lagi cuti. Kalau misalnya lo nggak bisa nggak apa-apa. Bisa gue tunggu kok gitu. Dan ya itu tidak urgent sekali gitu. Kalau misalnya coba deh edukasi diri sendiri. Kalau misalnya lu ada di posisi dia yang lagi cuti, lu diganggu, mau gak? Tanya ke diri sendiri. Kalau misalnya jawaban lu, oh enggak apa-apa, gue nggak apa-apa diganggu, ya udah berarti lu bukan temen gue. Saya sebenarnya sangat tidak mau diganggu dan sering mengedukasi diri sendiri. Masalahnya orang-orang lain yang harus diedukasi, bukan kita. Iya. Betul. Ini gue apalagi ngomong mungkin juga kalau penonton ya. Kalau udah cuti, ya. Lanjut dulu. Nggak apa-apa. Oh, iya. Kalau misalkan apalagi udah cuti, kemudian lu misal lu cuti 2 minggu, nih. Lu tuh sudah menyerahkan pekerjaan lu ke yang lu titipkan lah. Jadi tanyain dulu aja ke sana gitu loh. Walaupun itu urgent, memang. Sekarang gini, kalau itu urgent,
Memangnya kita yang cuti bawa laptop. Kalau dia cutinya ke luar negeri bagaimana? Nggak mungkin juga langsung diselesain. Nggak bisa, say, gitu. Jadi nggak bisa ngandelin nih ya, gitu. Tetap sih harus harus mengedukasi sendiri. Apalagi namanya kerja tim itu ya saling ngerti aja gitu lah. Apalagi gitu lah ya. Mengerti lah ya harusnya ya, yang sayangkan kami omongin itu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin? Gimana cara mengatasi atau menghindari? Kayaknya kalau misalnya cara menghindarin tuh udah susah ya, karena mungkin kebanyakan orang udah terlanjur burnout dan udah nggak sempet nih ngindarin, kayak udah masuk. udah kena terjebak. bilangnya. Gue nambahin sedikit lah soal boundaries lagi sebenarnya. Ketika itu misalkan let's say drama kantor lu itu tidak bisa dihindari, tapi dan juga circle tim lu tuh tetap masih ngomongin gitu ya. Kayaknya lu jangan ikutan dulu deh. Menurut gue ya, lu tarik diri, lu udah jangan ikutin dulu. Misalkan ada dia lagi ngumpul atau mungkin lagi ngobrol soal itu lagi. Udah jangan didengerin dulu. Tarik diri, capek soalnya pasti gitu. Benar-benar soal boundaries itu penting sih. Itu dulu. Gitu. Apalagi guys, olahraga menurut kalian gimana? Nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh ya? Atau tergantung orangnya? Olahraga buat gue kalau burnout, kalau buat me time ya boleh. Jelas aja sih. Ngaruhnya kayak ya udah at the moment gitu. Nanti pas kita balik lagi ke kerjaan, ya udah itu balik lagi burnoutnya. Menurut gue memang harus diistirahatkan sih, kayak kalau misalnya kalian punya privilege bisa liburan, silakan liburan solo traveling. Kalau misalnya nggak punya, ya udah yang tadi option budget friendly-nya. Ambil cuti 3 hari di rumah aja, lakuin hal yang lu suka. Kalau lu suka tidur aja. Kalau misalnya lu suka nonton Netflix sampai mata lu panas, silakan nonton Netflix seharian, nonton drakor, ngabisin tuh drakor yang belum lu sempet habisin. Kalau misalnya lu suka bersih-bersih, nah ini nih salah satu yang bikin gue relax adalah gue bersih-bersih rumah. Gue nggak tahu kenapa bersih-bersih rumah is my therapy. Bener lagi. Yes. Jadi karena mungkin badan lu gerak, nyanyi. Mungkin badan gue gerak, terus gue tuh kan punya OCD ya. Ketika gue ngeliat space yang berantakan dikit, gue tuh langsung stres tuh, kayak gitu. Bahkan gue ngeliat cucian piring, gue udah pernah cerita ya, gue ngeliat cucian piring aja gue bisa nangis. Makanya gue punya rules di rumah, karena gue udah capek masak. Gue bilang ke cowok gue nggak mau nyentuh cucian piring. Ketika gue udah selesai masak, kita udah selesai makan, tolong itu tugas lo, naruh piring, cuci piring, taruhin di dishwasher, semuanya urusan lu. Gue nggak mau ngelihat ada apapun tuh di wastafel. Jadi itu rules gue karena buat kesehatan mental gue juga gitu. Kalau gue ngeliat space berantakan, gue langsung kayak gila banget gitu. Tapi ketika gue bersihin rumah, apalagi pas weekend ya, gue tuh suka banget ngebersihin rumah. Kayak udah selesai ini ngapain lagi. Nah cowok gue itu kebalikannya. Kalau misalnya bersih rumah tuh dia kayak mikirnya gue kerja gitu. Jadi dia kadang ngomong ke gue,
Kok lu nggak bisa berhenti sih? Maksudnya lu nggak ada habis-habisnya lu dari tadi nggak selesai-selesai. Maksudnya lu nggak capek? Enggak, gue nggak capek. Ini bisa bikin gue happy bersih-bersih rumah ini gitu. Nah, mungkin boleh dicoba bersih-bersih rumah. Iya. Budget friendly, guys. Nah, budget friendly, terus benefitnya juga ada kan buat rumah kalian jadi rapi. Silakan dicoba. Silahkan coba. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin? Mantap. Oke. Cukup sih. Cukup. Dari gue juga. Cukup ya? Oke. Cukup. Gue punya Q&A nih buat kita semua sebelum kita tutup episode kali ini. Kalau ada orang yang lagi dengerin kita sekarang sambil overthinking kerjaannya, langkah paling kecil apa yang bisa mereka lakukan malam ini juga? Overthinking karena kerjaannya. Ini orang ceritanya lagi nonton kita nih saat ini nih di detik menit 41:25. Terus sambil overthinking kerjaannya karena kita bahas burnout di kerjaan. Nah, apa yang mau kalian sampaikan? Langkah kecil apa yang bisa mereka lakukan malam ini juga? Saat ini juga ketika mereka nonton. Oke. Siapa dulu nih? Gue dulu nih. Oke. Kalau gue ya, silahkan berdoa dan berserah kepada Tuhan dan curhat ya sama Tuhan ya. Bagaimana dia hampir plong hati lo gitu ya. Berdoa siapapun Tuhan kalian. Apalagi? Gue juga berdoa kali ya. Oke. Lu mau nangis berdoa sampai dan nangis berserah. Nggak apa-apa. Benar-benar lu menyerahkan isi hati lu tumpahin ke Tuhan. Gitu. Tuhan aku gak kuat gitu. Curcol. Okay. Kalau Krista? Kalau aku yang pertama benar, berserah dan berdoa. Itu udah pasti dilakuin, wajib dilakuin karena ya kadang curhat sama manusia itu tidak menghilangkan overthinking gitu. Terus yang kedua, coba untuk tidur aja deh itu sampai besok hari. Kesusahan sehari udah nangis-nangis nih curhat sama Tuhan kan, pasti bawahnya tuh ngantuk gitu kan. Udah tidur aja. Jangan terlalu rumit lah pikirannya. That's all. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Betul. Ya, besok masih ada lagi soalnya. Makanya. Oke. Kalau Kristi bagaimana Kristi? Jawabannya udah diambil semua. Oke, kalau misalnya kalian lagi nonton saat ini, terus kalian lagi mikirin kerjaan kalian, drama di kantor, lagi overthinking, tarik napas dulu yang panjang. Tarik napas, buang 3 kali. Terus klik subscribe YouTube kita biar kalian bisa dengerin episode-episode selanjutnya yang nggak bikin kalian overthinking. Terus ya udah sama sih, tidur habis itu. Nah, besok pas bangun jangan lupa share video ini ke teman kalian yang lagi ngalamin burnout di kerjaan. Biar mereka bisa dapat jawabannya. Yes. Oke. Yes. Dari gue itu aja. Oke. Kalau misalnya nambahin dikit. Gue nambahin dikit. Kalian kalau misalkan mau luapin
keluh kesah kalian di kantor, silahkan komen aja di bawah. Panjang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Luapin yang penting lega isi hati kalian. Long text ya guys, aku baca kok nanti. So, Kalau kalian nggak mau ketahuan sama tapi bos mungkin yang kalian komen single-single di ya. YouTube kita, langsung aja DM di Bakwan Podcast. Betul. DM. Betul. Silakan. Lapak Cucok. dibuka untuk kalian yang sedang bersedih dan burnout. Oke. Boleh di closing? Siapa yang closing? Oke. Thank you untuk Bakwan Insiders yang udah dengerin bacotannya Christy, Petrus, and Krista hari ini soal Burnout 101. Terima kasih juga kok terima kasih? Enggak, nanti maaf. Oh, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Tapi kalau buat kalian Bakwan Insiders yang belum subscribe dan follow, silakan di-follow, di-subscribe YouTube kita, di-follow TikTok, Instagram kita, Spotify kita, dan Apple Podcast. Silakan. Dan juga kita juga terbuka untuk requestan kalian tentang topik-topik seru atau mungkin topik-topik yang mau dibahas yang lagi rame di Indonesia atau mungkin di luar negeri, tapi kalian mau dengar POV dari kita, langsung DM aja ke Instagram kita @bakwanpodcast. Oke, segitu aja dulu hari ini. See you in the next episode. Bye. Bye. Thanks, Krista. Thank you ya, Krista. Iya.